Yeay, adik-adik Aikis, kakak undang semua bangkit berdiri. Yuk kita bersuka cita bersama-sama. Hey, bersama dengan Tuhan Yesus. Walking in the light, in every little space, of every little minute of your life. Everybody can living more like Him, and let the whole world know He has forgiven all our sin. 5, 4, 3, 2, 1. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, you're walking in the light. Choose this day, you listen and obey. Choose what's right, you're walking in the light. Sama-sama lagi dong. Everybody get hop. Everybody get walking, hop, hop. Walking in the light, in every little space, of every little minute of your life. Everybody get living more like Him, and let the whole world know He has forgiven all our sins. Sama-sama semuanya hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, you're walking in the light. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, you're walking in the light. Sama-sama ya dengan KBS ya. Yes, Jesus is alive. Everybody get winning. Jesus is alive. Everybody get dancing. Jesus is alive. Everybody get praying. Praying. Jesus is alive. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, and walking in the light. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, and walking in the light. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, and walking in the light. Choose this day, listen and obey. Choose what's right, and walking in the light. Sama-sama semuanya katakan. Everybody get walking. Yeay, hi kids. Yeah. Greetings. Kamu tahu, Apa? sebagai mantan penjahat, Ya, banyak hal keren dalam hidup ini. ya betul. Jadi penjahat pasti keren. Seperti Ya. kostum saya ini. Keren kan? Ya bagus sih. Berotot gitu, good looking itu good looking. Dan ada lagi. Ini ada bulunya. Sebagai mantan penjahat, Ya. ada juga senjata rahasia. Wah, kamu punya senjata rahasia? Seperti laser. Laser panas atau laser dingin? Ini laser dingin. Oh, itu cuman isinya aja, isi perut maksudnya. Oh iya, ini Isi dingin. perut itu. Itu kan mematikan. Ya. Ini kan mengisi. Ya, banyak senjata lainnya di ini. Tapi selain senjata, saya juga punya mobil keren, pesawat keren, dan segala macam yang keren-keren. Bukan pesawat, tapi adalah balon udara. Oh iya, betul. Balon udara itu yang bikin keren. Tapi ngomong-ngomong Aku suka itu. soal senjata rahasia, Ya. waktu saya mengenal Yesus, saya ternyata mempunyai, nah itu suara laser itu. Oh iya laser. Saya punya satu senjata paling hebatnya tuh yang saya pernah temukan di dunia Lebih ini. hebat dari senjata yang itu? Laser? Iya, lebih hebat lagi. Apa itu? Coba kira-kira apa ya? Wah, gede besar gini. Wih. Isi berapa? Inilah senjata pamungkas. Kamu bercanda. Kamu tahu, kalau misalnya Alkitab itu adalah berisi firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ternyata tajam. Lebih tajam dari silet.
Tajam? Iya, seperti pedang bermata dua. Oh iya. Dan ini juga bisa membuat saya menjadi kuat. Kuat? Ya, ngerti nggak? Nggak ngerti Kuat kan? dalam apa? Maksud saya begini. Ya. Waktu jelaskan. saya mau melakukan hal-hal yang jahat, ternyata dengan ini firman Tuhan ini, Semakin. saya malah jadi berhenti berbuat jahat. Jadi gitu. kuat itu mengendalikan kamu untuk tidak berbuat jahat lagi. Betul. Oke. Sebenarnya kan kalau berbuat jahat gampang pakai pistol laser, Iya, cak, beres gitu. Itu kan. mati. Nah, tapi dengan ini, dengan firman Tuhan ini, saya bisa berbuat hal-hal yang baik. Begitu ceritanya. Kebaikan dari firman Tuhan ini mengalahkan segalanya. Wah, pokoknya Oke. ini adalah senjata paling powerful di dunia ini. Pamungkas. Bukan pencukur bulu hidung itu bukan. Pencukur bulu, Ya. itu juga pamungkas. Oh. Kalau bulunya, hidungnya sudah panjang, ya. Oke. Soalnya gak ada lagi buat gunting kan, masa mau pakai Alkitab ya nggak mungkin kan. Oke. Ya, Boleh saya mencoba. pokoknya ini adalah senjata rahasia terkuat di muka bumi ini. Oh, coba. Dosa yang musuhnya. Ya, Dosa. Rasakan ini. Yes. Kami datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau. Karena kami tahu Engkau menyayangi kami. Dan kami mau serukan Tuhan, hati yang tulus kepadamu. Sama-sama kita katakan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk Tuhan dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi kita angkat suara kita, katakan dari awal. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami mau berseru Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Adik-adik, kita tahu bahwa Allah benar-benar mengasihi kita, dan kita mau datang kepada Dia bukan hanya untuk meminta, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah menyerahkan darahnya untuk kita semua. Serukan hatimu adik-adik, sembah Dia. Sekali lagi katakan dengan syukur, ku masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus,
namamu kudus, dan kami tahu Engkau kudus. Namamu kudus Tuhan, dan kami mau menyembahmu Tuhan. Kami datang karena kami tahu Tuhan, namamu kudus lebih dari apapun Tuhan. Dan kami mau merendahkan hati kami Tuhan kepadamu. Dan kami mau mengakui dosa kami Tuhan. Mengakui dosa apapun yang kami perbuat selama 1 minggu ini Tuhan. Dan kami datang kepadamu Tuhan. Kuduskan kami dengan roh-Mu. Sehingga kami bisa dilayakkan lagi Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau siap menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah roh Tuhan melingkupi kami, mengurapi kami. Dan kami mau laksanakan dengan iman yang besar kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Hai kids, yeay! Adik-adik selamat datang di seri iKid yang terbaru yaitu Disciple Me. Dalam seri kali ini kita akan belajar bagaimana Tuhan dapat mengubahkan setiap orang menjadi murid-murid Tuhan. Bahkan seorang penjahat sekalipun dapat diubahkan menjadi murid Yesus. Wow, ayat hafalan kali ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang dengan yang lain dan saling membangunlah kamu di dalam seperti yang memang kamu lakukan. Ulangi tempo lambat ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Good job. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11, yaitu ketika Yesus dicobai di padang gurun. Begini ceritanya. Pada waktu itu, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan Yesus di atas bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Adik-adik, dalam film Despicable Me, Drew dapat membuat senjata-senjata yang sangat hebat. Senjata yang canggih dan dapat mengalahkan semua musuhnya. Dalam pertempuran melawan keinginan untuk melakukan dosa, kita juga memerlukan senjata yang kuat
dan canggih supaya kita tidak terkalahkan oleh keinginan untuk melakukan dosa. Kabar baik untuk kita semua adik-adik, Tuhan sudah memberikan senjata yang terhebat, yaitu senjata yang dapat mengalahkan segala muslihat iblis, senjata yang dapat mengalahkan godaan dan keinginan untuk melakukan dosa. Ada yang tahu senjata itu? Ya, senjata itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Ya, bagaimana cara menggunakan Alkitab itu adik-adik? Apakah dengan kita bawa Alkitab itu kemana-mana? Atau kita letakkan di atas kepala? Bukan ya. Lalu bagaimana cara menggunakan senjata firman Tuhan itu untuk melawan godaan dan keinginan untuk melakukan dosa? Nah, hari ini kita akan belajar 2 hal supaya kita dapat menggunakan Alkitab atau firman Tuhan untuk melawan godaan dan keinginan untuk melakukan dosa. 1. Learning what Bible say. Alkitab bukan hanya sekedar buku biasa. Alkitab berisi perkataan-perkataan Tuhan, dan setiap perkataan Tuhan penuh dengan kekuatan yang dahsyat dan hebat. Ibrani 4 ayat 12 berkata bahwa firman Tuhan itu hidup. Ia seperti pedang bermata 2. Rasul Paulus juga menuliskan bahwa firman Tuhan adalah bagian dari baju jirah atau baju perang kita tiap hari. Jadi, Tuhan ingin kita menggunakan firman Tuhan untuk menjadikan senjata bagi kita untuk melawan godaan dan keinginan untuk melakukan dosa. Maka dari itu kita harus memahami apa isi firman Tuhan. Kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, learning the Bible every day. Setiap senjata yang ada, baik itu di dalam film ataupun di dunia nyata, semuanya harus dipelajari dan digunakan dalam latihan agar dapat menggunakannya dengan baik. Seorang pemanah akan berlatih menggunakan panahnya setiap hari agar ia semakin jago dalam melesatkan anak panahnya tepat sasaran. Begitu juga dengan penembak jitu. Ia akan berlatih setiap hari menggunakan senjatanya agar dapat menembak dengan tepat. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita harus belajar firman Tuhan setiap hari supaya kita dapat memahami dan mengingat firman Tuhan yang kita baca. Sama seperti musuh yang dapat menyerang setiap saat, begitu juga dengan iblis dapat mencobai dan menggoda kita dengan keinginan untuk melakukan dosa setiap saat. Maka dari hari itu kita harus semakin mengingat dan mengerti firman Tuhan. Kita harus mempelajarinya firman Tuhan setiap hari agar kita siap sedia. Kapanpun serangan godaan dan keinginan untuk melakukan dosa itu datang. Sehingga sama seperti Yesus ketika ia dicobai di padang gurun, ia dapat melawan godaan itu dengan menggunakan firman Tuhan yang tentunya ia pahami. Begitu juga dengan kita. Jika kita mau mempelajari firman Tuhan setiap hari, nah sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau melawan godaan dan keinginan untuk melakukan dosa? Ya, semua pasti mau. Yuk, sekarang kita katakan bersama kakak. The Bible is our secret weapon against sin. Ulangi ya. The Bible is our secret weapon against sin. Good job. Yuk, kita berdoa. Tuhan, ajar kami selalu mengingat firman-Mu agar kami tidak melakukan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Disciple Me minggu ini. Kakak pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan dengan lesson yang baru yang gak kalah seru. Hai kids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan.
Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.